Diriwayatkan Al-Bukhari dan Ashabus Sunan dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra minal laili," barang siapa terbangun di waktu malam, faqal, lalu dia membaca la ilaha illallah wahdah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, miliknya lah kekuasaan, walahul hamdu, miliknya lah segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa la ilaha illallah, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, dan tidak ada upaya, tidak pula ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini zikir yang hendaklah kita baca ketika bangun tidur. Kemudian kita tambahkan doa dalam lanjutan hadis. Tsumma qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membaca doa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Au da'a, atau dia berdoa apa saja. Ustujiba lahu, niscaya doanya akan dikabulkan. Fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu. Kalau kemudian dia berwudu dan salat, maka salatnya akan diterima. Lebih utama lagi, ketika kita tidur dalam keadaan sudah bersuci, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dzikrin tahiran." Tidaklah seorang muslim yang tidur di waktu malam dalam keadaan sudah berzikir, sudah membaca doa tidur, serta dalam keadaan suci. Artinya dia berwudu terlebih dahulu. Fayata'arra minal laili, kemudian dia terbangun di waktu malam. Fayas'alullaha khairan minad dunya wal akhirah, lalu dia minta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Dan makna doa ini, sekali lagi jemaah sekalian, jangan kita hanya baca di lisan, tapi kita pahami dan kita hadirkan dalam hati saat membacanya. Artinya dengan khusyuk, dan kita amalkan dengan seluruh anggota tubuh kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan hakikat doa ini di dalamnya terkandung tauhid. Jadi di sini juga ada pelajaran penting bagi kita. Baru bangun tidur diingatkan terlebih dahulu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Itu pula misi utama seluruh nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini, dan itu pula kunci keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Coba lihat, la ilaha illallah, tafsirnya adalah la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian ditekankan lagi wahdahu, yang satu saja. Ini penekanan terhadap illallah. Kemudian ditekankan lagi la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini penekanan terhadap la ilaha. Lahul mulku, miliknya lah kekuasaan. Makanya beribadahlah hanya kepadanya, berdoa bermohon kepadanya. Dan siapa yang meyakini ada penguasa selain Allah yang menguasai gunung tertentu atau laut tertentu, yang maha mampu menunaikan hajat atau yang maha mampu menimpakan mudarat, maka itu syirik. Walahul hamdu, miliknya lah segala pujian. Artinya dia pemilik kesempurnaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Dia maha kuasa yang menakdirkan segala sesuatu. Maka bertawakallah hanya kepadanya. Alhamdulillah, segala puji hanya miliknya, yaitu semua kesempurnaan hanya miliknya. Dia tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Wa subhanallah, maha suci Allah. Maha suci dari apa? Dari dua hal. Yang pertama, dari kesyirikan. Yang kedua, dari pensifatan yang tidak layak baginya. Kita tegaskan lagi, wala ilaha illallah, dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi ini diulang sudah dua kali. Wallahu akbar, dan Allah yang maha besar. Artinya semua selain dia kecil, maka hanya dia yang berhak disembah. Wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada upaya, tidak pula ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di lafaz yang lain, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, ada tambahan al-aliyyil azim, yang maha tinggi lagi maha agung. Oleh karenanya hanya kepadanya kita bertawakal, hanya kepadanya kita mohon pertolongan. Al-Amwah menemani ibadahmu juga hijrahmu.